Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 242. Di sepanjang jalan Risang memang selalu digelitik oleh pesan Ki Tumenggung untuk merenungi kembali sikapnya. Tetapi Risang benar-benar sudah terlanjur basah. Rasa-rasanya malu untuk kembali dan urung menyeberang. Sementara kemarahannya kepada Kasada dan Ki Rangga Dipayuda masih saja membakar jantung. Di sepanjang perjalanan, Risang harus beristirahat beberapa kali. Perjalanan yang panjang itu sangat melelahkan. Demikian pula kudanya. Dalam pada itu, di tanah perdikan, Nyi Wiradana mulai menjadi gelisah. Jika Ki Tumenggung Jayayuda ingkar janji, atau mungkin terjadi selisih pendapat sehingga tidak teratasi, Risang memang dapat ditangkap. Tidak, gumam Nyi Wiradana menenangkan dirinya sendiri, Ki Tumenggung Jayayuda tidak akan berbuat selicik itu. Namun yang terbayang kemudian adalah sikap Risang sendiri yang berkelebihan, sehingga para prajurit pengawal Ki Tumenggung mengambil tindakan yang keras terhadap Risang. Bukan hanya ibu Risang yang menjadi cemas, tetapi juga Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan orang-orang yang dekat dan mengetahui sikap dan perasaan Risang sehari-hari di saat-saat terakhir. Karena itu, ketika malam kemudian turun, dalam kegelisahan Nyi Wiradana tidak dapat segera tidur. Bahkan kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung, Nyi Wiradana sudah berpesan, jika besok Risang belum datang, maka berdua mereka harus pergi ke Pajang untuk mencari keterangan tentang kepala tanah perdikan itu. Nyi Wiradana masih duduk di ruang dalam ketika terdengar suara kentongan dengan irama dara muluk di tengah malam. Kegelisahannya justru semakin memuncak. Di luar, Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan beberapa orang masih berkeliaran. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun kemudian duduk di serambi Gandok, sementara Gandar pergi ke gardu untuk mengurangi kegelisahannya. Ketika Nyi Wiradana menjadi sangat letih oleh kegelisahan, maka Nyi Wiradana berniat untuk berbaring di dalam biliknya. Namun demikian Nyi Wiradana berdiri, didengarnya derap kaki kuda memasuki regol halaman rumahnya. Nyi Wiradana yang sudah berdiri itu segera membuka pintu peringgitan. Ketika ia melangkah keluar, maka dilihatnya Risang meloncat dari punggung kudanya. Diserahkannya kudanya kepada seorang pembantunya yang berlari-lari mendekatinya. Risang yang juga merasa sangat letih itu mengibaskan wiron kain panjangnya. Kemudian melangkah naik ke pendapa. "Kau selamat di perjalanan, Ger?" bertanya ibunya dengan suara parau. "Sebagaimana ibu lihat, aku pulang dengan selamat," jawab Risang. "Syukurlah, marilah," ajak ibunya. "Biarlah aku duduk di sini sebentar ibu untuk mengeringkan keringat. Udara terasa sangat panas, nanti aku akan mandi sebelum duduk-duduk di dalam." Risang pun kemudian duduk di pendapa. Gandar yang berada di gardu dan melihat Risang lewat, telah dengan tergesa-gesa mengikutinya. Sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung telah menyusul pula naik ke pendapa. Namun nampaknya Risang masih belum berniat untuk berbicara dengan mereka. Ketika ibunya menanyakan hasil pertemuannya dengan Ki Tumenggung, maka Risang itu pun menjawab, "Aku masih sangat letih ibu. Aku ingin beristirahat." Nyi Wiradana menarik napas dalam-dalam. Karena itu, maka ia tidak bertanya lebih jauh lagi. Nyi Wiradana itu hanya mempersilahkan anaknya minum ketika minuman telah dihidangkan. Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar pun membatalkan niatnya untuk bertanya serba sedikit tentang perjalanan Risang. Dengan demikian suasana menjadi beku. Orang-orang yang menunggu dengan gelisah itu, telah menjadi gelisah pula, karena mereka harus duduk berdiam diri di pendapa. Tetapi Risang tidak terlalu lama duduk. Setelah minum beberapa teguk, maka ia pun berkata, "Aku akan mandi dahulu." "Kau tentu belum makan Risang," berkata ibunya, "selama kau mandi, biarlah makan disiapkan." Risang tidak menjawab, ia pun segera bangkit dan melangkah masuk langsung ke dalam biliknya. Sejenak kemudian, maka Risang pun telah berada di pakiwan untuk mandi. Agaknya tubuhnya telah basah oleh keringat dan kemudian debu pun telah menempel di kulitnya. Nyi Wiradana, Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar yang berada di pendapa nampaknya tidak banyak berpengharapan. Menilik sikapnya, nampaknya pembicaraannya dengan Ki Tumenggung tidak mendapatkan kesimpulan yang memuaskan, berkata Nyi Wiradana. "Agaknya memang demikian Nyi," desis Sambi Wulung. "Pertanda yang suram bagi tanah perdikan ini," berkata Gandar yang kecewa. Risang yang menjadi momongannya sejak anak-anak itu memang membuatnya kecewa sebagaimana Nyi Wiradana yang kecewa. "Sudahlah," berkata Nyi Wiradana, "biarlah aku saja yang berbicara dengan anak itu di saat ia makan atau sesudahnya. Jika ia menolak, aku juga tidak akan dapat memaksanya."
Sambiwulung dan Jatiwulung kemudian telah kembali duduk di serambi. Tetapi Gandar tidak kembali ke gardu, ia tentu akan dibingungkan oleh pertanyaan anak-anak muda yang berada di gardu tentang Risang yang baru saja pulang dari Pajang. Sementara Risang mandi, maka oleh seorang pembantunya telah disiapkan makan. Nyi Wiradana sendiri ikut membantu mengatur mangkuk makanan dan tenong yang berisi ceting nasi serta mangkuk berisi sayur dan lauk pauknya. Risang memang merasa lapar, karena itu, maka ia pun kemudian tidak menolak untuk makan. Sementara sambil makan, Nyi Wiradana memang memancing keterangan tentang perjalanan Risang menghadap Ki Tumenggung Jayayuda di Pajang. Jadi momongannya sejak anak-anak itu memang membuatnya kecewa sebagaimana Nyi Wiradana yang kecewa. Tetapi keterangan Risang memang tidak memuaskan. Ia tidak mengatakan keseluruhan dari pembicaraannya dengan Ki Tumenggung. Namun dengan demikian, Nyi Wiradana telah dapat mengambil kesimpulan bahwa pembicaraan Risang dengan Ki Tumenggung tidak membawa hasil sebagaimana diharapkannya. Karena itu, maka Nyi Wiradana telah mengusap dadanya sambil berdesah. Tetapi sepanjang Risang makan, Nyi Wiradana tidak ingin menghilangkan selera makan anaknya. Baru setelah Risang selesai makan, Nyi Wiradana itu pun berkata, "Jika demikian Risang, bukankah kau tidak mendapat kesepakatan dengan Ki Tumenggung Jayayuda?" Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Tidak. Memang tidak, aku tidak mau dipaksa untuk menelan kembali gagasan-gagasanku. Jika ibu boleh mengetahui, gagasan apakah yang telah kau sampaikan kepada Ki Tumenggung?" Risang tertegun sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku mengatakan terus terang bahwa aku, Kepala Tanah Perdikan Sembojan menjadi kecewa atas susunan kepemimpinan prajurit di Pajang. Aku kecewa atas tugas dan wewenang para prajurit yang berlebihan atas Tanah Perdikan, setidak-tidaknya Tanah Perdikan Sembojan. Lalu, gagasan apa yang kau lontarkan untuk memecahkan persoalan itu? Merombak susunan kepemimpinan keprajuritan? Merubah paugeran mengenai tugas dan wewenang para prajurit, khususnya atas Tanah Perdikan Sembojan atau apa? Itu urusan mereka, aku tidak perlu mengajukan gagasan apapun. Jadi, gagasan apa yang kau bawa kepada Ki Tumenggung? Sekedar mencela tanpa menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh untuk mengatasinya? Aku tidak mau mempersulit diri, Ibu. Aku tidak mau memeras otak bagi kepentingan Pajang. Aku sudah beberapa kali mempertahankan nyawaku bagi Pajang. Akhirnya, apa yang aku dapat dari Pajang? Sekarang, aku juga tidak merasa perlu berpikir terlalu rumit bagi Pajang. Gagasan apapun tentu akan mereka telan dan bahkan mengaku dan merampas gagasan itu sebagaimana gagasan orang-orang tertentu di Pajang. Nyi Wiradana menarik napas panjang. Ia sudah menduga, itulah hasil kepergian Risang menghadap Ki Tumenggung Jayayuda. Namun bahwa Risang tidak ditangkap dan kemudian dipenjarakan telah menunjukkan kelapangan dada Ki Tumenggung Jayayuda. Namun Nyi Wiradana sudah menduga pula, apa yang akan terjadi kemudian atas Tanah Perdikan Sembojan. Sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung Jayayuda menjadi sangat kecewa terhadap sikap yang keras dari Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Penalaran Risang seakan-akan telah berhenti sama sekali. Kekecewaannya menjalar ke sisi-sisi kehidupan yang lain. Risang nampaknya benar-benar telah kehilangan pegangan sehingga pandangan matanya yang kabur telah memandang tugas dan wewenang prajurit Pajang di Tanah Perdikannya sebagai satu kenyataan yang sangat buruk sehingga harus dibongkar dan diganti. Tetapi Risang sama sekali tidak dapat menunjukkan atau bahkan ia sendiri tidak melihat jalan keluar yang terbaik. Karena itu, maka Ki Tumenggung Jayayuda sudah tidak melihat jalan lain, kecuali langkah-langkah pasti seorang prajurit, lapun kemudian telah menempatkan dirinya sebagai seorang Tumenggung. Ketika kemudian Ki Tumenggung bertemu dengan Ki Rangga di Payuda, maka Ki Tumenggung pun telah menceritakan sikap Risang yang keras dan tidak terbuka. Ki Rangga di Payuda menundukkan kepalanya dalam-dalam, ia tidak mengira bahwa akibat kekecewaan hati Risang menjadi sedemikian jauhnya, sehingga mengguncang kedudukan Tanah Perdikannya. Jika Kepala Tanah Perdikan Sembojan itu dinilai telah melawan kekuasaan Pajang, maka kekancingan atas keberadaan Tanah Perdikan itu akan dapat dicabut, sehingga dengan demikian, maka Tanah Perdikan Sembojan itu akan lenyap untuk selama-lamanya. Jika terjadi hal seperti itu, maka anak cucu orang-orang Tanah Perdikan akan mencatat peristiwa, Kepala Tanah Perdikan Sembojan yang masih muda, bernama Risang telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, sehingga Tanah Perdikan mereka telah lenyap. Risang akan dikenang sebagai Kepala Tanah Perdikan Sembojan yang terakhir yang jatuh tersuruk karena kakinya terjerat selendang seorang gadis. Gadis itu adalah anak Ki Rangga di Payuda. Cerita tentang gadis itu akan dapat berkepanjangan, sehingga di kemudian hari akan tersebar cerita bahwa gadis itu telah ingkar janji dan menikah dengan orang lain, sehingga Kepala Tanah Perdikan Sembojan yang terakhir itu kehilangan pegangan.
Bermacam-macam gambaran lewat di angan-angan Kirangga Dipayuda, sehingga Kirangga itu telah memejamkan matanya, seakan-akan ingin mengusir gambaran-gambaran yang buram itu dari kepalanya yang pening. Namun Kirangga itu terkejut ketika ia mendengar Ki Tumenggung itu berkata, "Aku tidak mempunyai pilihan lain, Kirangga. Aku akan melaporkan persoalan ini dan kemudian akan diambil tindakan sampai tuntas. Apapun dan alasannya, kita harus menegakkan wibawa Pajang atas semua tanah perdikan." Kirangga mengangguk sambil berdesis, "Ya, Ki Tumenggung. Besok aku akan menghadap, menyampaikan persoalan ini. Aku masih berharap bahwa aku akan mendapat perintah untuk menangani tanah perdikan Sembojan, sehingga serba sedikit aku masih dapat mengekang kekerasan yang akan dipaksakan kepada kepala tanah perdikan itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas tanah perdikan Sembojan serta kepala tanah perdikan itu, jika yang mendapat perintah menyelesaikan persoalan tanah perdikan Sembojan jatuh ke tangan orang lain." Kirangga Dipayuda terkejut. Namun kemudian dengan nada rendah ia bertanya, "Apakah mungkin perintah untuk menertibkan tanah perdikan itu diberikan kepada orang lain?" "Kenapa tidak?" jawab Ki Tumenggung, "karena itu, maka aku akan membuat laporanku terperinci sehingga aku dapat memancing perhatian, agar akulah yang mendapat perintah itu." Kirangga Dipayuda menarik napas dalam-dalam. Sejak Nyi Wiradana menjadi pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan, tanah perdikan itu sudah mengalami beberapa kali perang yang bagi tanah perdikan terhitung besar. Tanah perdikan itu pernah berperang melawan Jipang, tetapi pernah berperang melawan Pajang dan dibantu oleh prajurit Jipang. Pernah bertempur dengan kelompok-kelompok orang yang digerakkan oleh padepokan-padepokan yang besar, pernah bertempur melawan orang-orang yang bernafsu untuk memakai tanah perdikan itu batu loncatan. Terakhir tanah perdikan Sembojan di bawah kepemimpinan Risang harus berhadapan dengan pedagang-pedagang gelap yang bersandar pada kekuatan beberapa kelompok prajurit Madiun. "Segala sesuatunya aku serahkan pada kebijaksanaan Ki Tumenggung yang sudah mengetahui semua persoalan yang terjadi dan berkembang di tanah perdikan itu." Desis Kirangga pasrah. "Kirangga," bertanya Ki Tumenggung, "apakah anak gadismu itu tahu bahwa kesediaannya menjadi istri Kasada telah menimbulkan persoalan yang rumit di tanah perdikan Sembojan?" "Tidak, Ki Tumenggung. Sampai saat ini Riris tidak mengetahui persoalan ini." "Menurut dugaanmu, apa yang akan dilakukannya, seandainya anak gadismu itu mengetahuinya?" "Aku tidak dapat membayangkannya, Ki Tumenggung." "Baiklah, terserah kepada Kirangga, apakah anak gadis Kirangga itu akan diberitahu atau tidak. Tetapi aku kira sikap Pajang telah pasti. Kita harus menegakkan paugeran terhadap siapapun juga." Kirangga mengangguk-angguk, katanya, "Ya, Ki Tumenggung. Nah, aku minta Kirangga mempersiapkan diri, apakah yang harus kita lakukan kemudian? Hampir pasti bahwa tugas untuk menyelesaikan masalah tanah perdikan Sembojan itu akan dibebankan kepada kita. Setidak-tidaknya kita berharap demikian agar keadaannya tidak menjadi semakin parah." "Ya Ki Tumenggung, kita berharap, bagaimanapun juga kita dapat mengetahui latar belakang dari gejolak yang terjadi di tanah perdikan itu. Biarlah besok aku akan memberikan laporan agar bukan orang lain yang lebih dahulu mempersoalkan tanah perdikan Sembojan ini, karena sikap Risang terhadap para prajurit yang pernah datang menemuinya menyampaikan surat sebelum aku memerintahkan dua orangku menyampaikan surat pribadiku," berkata Ki Tumenggung kemudian. Namun dengan nada rendah Ki Tumenggung itu pun melanjutkan, "Aku juga tidak mau dianggap sekedar menakut-nakuti oleh Risang. Tetapi selanjutnya tidak berbuat apa-apa." Dengan penuh pengertian, maka Kirangga pun minta diri setelah pembicaraan mereka selesai. Kegelisahan yang sangat telah mencengkam jantungnya, ia sama sekali tidak mengira bahwa anak perempuannya itu pada suatu saat telah membuat bukan saja kepalanya pening, tetapi juga rasa-rasanya dadanya bagaikan terhimpit batu sebesar gardu. Tetapi Kirangga masih belum membicarakan hal itu dengan Kasada. Kasada yang muda itu, darahnya akan cepat mendidih pula. Menurut pengamatannya, maka baik Kasada maupun Risang memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Karena itu, jika keduanya kehilangan kendali, akan dapat timbul persoalan pribadi yang sangat mencemaskan. Di hari berikutnya, ketika Ki Tumenggung menghadap di Paseban, telah memohon waktu khusus untuk menghadap langsung Kang Jeng Adipati. Ternyata Kang Jeng Adipati bersedia menerima Ki Tumenggung setelah acara di Paseban selesai. Ketika Ki Tumenggung menghadap dalam waktu yang khusus diberikan kepadanya itu, Ki Tumenggung telah memberikan laporan sepenuhnya kepada Kang Jeng Adipati dengan harapan bahwa Kang Jeng Adipati dapat mengerti persoalan yang seutuhnya. Jika hal ini hamba sampaikan di Paseban, hamba cemas bahwa ada di antara para pemimpin di Pajang yang tidak mau mendengar alasan-alasan yang hamba sampaikan, karena masalah yang sangat pribadi. Hamba cemas bahwa para pemimpin langsung menjatuhkan keputusan untuk menghukum kepala tanah perdikan Sembojan tanpa mempertimbangkan latar belakang dari goncangan jiwanya.
Kangjeng Adipati ternyata bersedia mendengarkan alasan-alasan Ki Tumenggung Jayayuda. Meskipun demikian, Kangjeng Adipati itu berkata, "Aku mengerti, Ki Tumenggung. Tetapi wibawa Pajang harus tetap ditegakkan. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Madiun tentu akan mengintip sikap kepala tanah Perdikan Sembojan itu dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hamba Kangjeng Adipati, hamba akan menegakkan wibawa Pajang di tanah Perdikan Sembojan sebagaimana seharusnya. Namun cara yang hamba tempuh mempunyai kesan agak lamban. Tetapi hamba bertekad untuk dapat menangkap ikannya, kalau mungkin tidak usah membuat airnya menjadi keruh. Tetapi jika usaha-usaha hamba itu tidak berhasil, maka hamba akan menempuh cara yang seharusnya hamba lakukan sebagai seorang prajurit." Kangjeng Adipati mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Baiklah, Ki Tumenggung. Aku akan memberikan perintah itu kepada Ki Tumenggung." "Terima kasih, Kangjeng, hamba akan melakukan dengan sebaik-baiknya." "Aku percaya kepadamu, Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung jangan memberikan kesan bahwa Pajang tidak dapat bertindak tegas atas tanah Perdikan Sembojan. Kesan itu akan mengendorkan keterikatan tanah Perdikan Sembojan dalam lingkungan kesatuan Pajang. Di hari-hari mendatang, sikap kepala tanah Perdikan itu akan dapat goyah lagi oleh satu sentuhan secara pribadi sekalipun atas kepala tanah Perdikan itu. Hamba akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya, Kangjeng," sahut Ki Tumenggung Jayayuda. Demikianlah, maka Ki Tumenggung pun mohon diri. Besok ia akan mendapat surat perintah untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di tanah Perdikan Sembojan, serta surat perintah kepada kepala tanah Perdikan untuk menghadap Ki Tumenggung Jayayuda. Tetapi surat itu bukan lagi surat pribadi. Tetapi surat yang dapat dipakai sebagai alas bertindak atas tanah Perdikan Sembojan, jika kepala tanah Perdikan itu tetap menolak untuk melakukannya. Di Barak, Ki Tumenggung pun telah berbicara dengan Ki Rangga di Payuda. Ki Tumenggung menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Kangjeng Adipati di Pajang. "Kesabaran memang ada batasnya, Ki Rangga," berkata Ki Tumenggung. "Aku mengerti, Ki Tumenggung," jawab Ki Rangga. "Besok aku akan memerintahkan lagi 2 orang perwira untuk pergi ke tanah Perdikan dalam tugas keprajuritan. Keduanya akan menyampaikan surat perintah dan sekaligus menunggu jawaban risang." Lesan atau tulisan, Ki Rangga mengangguk-angguk betapapun hatinya menjadi gelisah, ia melihat kemungkinan buruk itu terjadi atas tanah Perdikan Sembojan. Tetapi pada akhirnya Ki Rangga pun tidak mau menanggung beban terlalu berat di atas pundaknya. Dalam keadaan yang mulai menghimpit perasaan itu, Ki Rangga mencoba untuk mengelak. Alangkah rapuhnya hati kepala tanah Perdikan Sembojan itu. Kemanjaannya di masa anak-anak membuat jiwanya tidak menjadi liat. Tetapi apakah hidup anak gadisku tergantung kepadanya? Jika Riris memang memilih orang lain, ia berhak melakukannya. Ki Rangga pun kemudian justru telah mencari pijakan untuk menegakkan sikap yang pernah diambilnya. Bahkan kemudian ia berkata di dalam hatinya, "Aku harus melindungi anakku, termasuk pilihannya dan masa depannya." Ketika malam kemudian menyelimuti Pajang, maka Ki Tumenggung telah menerima surat yang harus disampaikan kepada kepala tanah Perdikan Sembojan dan surat perintah bagi dirinya sendiri. Nampaknya Kangjeng Adipati langsung memerintahkan para petugas di istana untuk menyiapkan surat itu. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun telah memanggil 2 orang perwiranya. Keduanya telah diperintahkannya untuk pergi ke tanah Perdikan Sembojan menyampaikan surat dari istana Pajang. "Kalian menunggu jawaban kepala tanah Perdikan Sembojan itu. Lesan atau tulisan, selanjutnya kalian tidak mendapat wewenang untuk mengambil tindakan lain. Kecuali melindungi diri sendiri jika perlu." Kedua orang perwira itu mengangguk-angguk kecil. Namun perintah itu membuat mereka berdebar-debar. Justru karena peringatan Ki Tumenggung bahwa mereka dapat melindungi diri sendiri. Namun kemudian keduanya telah mendengar cerita dari 2 orang perwira yang pernah pergi ke tanah Perdikan Sembojan sebelumnya. Mereka telah menceritakan sikap kepala tanah Perdikan yang masih kanak-kanak itu. Jauh berbeda dengan sikap ibunya yang pernah memangku jabatan kepala tanah Perdikan itu sebelumnya. "Tetapi kami tidak perlu harus melindungi diri sendiri dalam pengertian kewadagan. Meskipun harga diri kami memang agak tersinggung," berkata salah seorang dari para perwira yang pernah datang ke tanah Perdikan Sembojan itu. Malam itu Ki Tumenggung telah pulang ke rumahnya. Ia ingin mendapatkan suasana yang berbeda dari sasana yang muram di ruang khususnya di Barak. Ia ingin melupakan wajah Ki Rangga di Payuda yang muram serta melupakan sejenak persoalan tanah Perdikan Sembojan. Setelah makan malam, Ki Tumenggung sempat duduk di peringgitan bersama keluarganya. Nyi Tumenggung, anak perempuannya dan kedua orang kemanakannya yang ingin ikut dalam pendadaran untuk menjadi prajurit. Bersama keluarganya,
Ki Tumenggung dapat melupakan sejenak ketegangan-ketegangan yang dialaminya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun tiba-tiba saja Ki Tumenggung terkejut ketika anak gadisnya yang nakal itu bertanya, "Ayah, siapakah orang yang hampir saja terinjak kaki kudaku itu?" Dahi Ki Tumenggung berkerut, sementara salah seorang kemanakan Ki Tumenggung itu menyahut, "Oh, anak muda yang tampan itu." "Aku tidak peduli tampan atau tidak tampan," jawab anak gadis Ki Tumenggung. Kedua sepupunya tertawa, namun mereka segera beringsut ke belakang Ki Tumenggung ketika gadis itu mengulurkan tangannya. "Paman, tolong paman," desis salah seorang dari mereka. Ki Tumenggung tersenyum, tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar karena pertanyaan anak gadisnya itu. "Aku hanya ingin tahu saja," sambung gadis itu sambil mendekatkan dirinya pada ibunya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi tiba-tiba gadis itu berdesis kepada kedua sepupunya, "Awas jika kalian menjawab." Keduanya tertawa. Sementara ibunya berkata, "Sudahlah. Beri kesempatan ayah menjawab." Ki Tumenggung masih tersenyum. Dengan nada berat ia menjawab, "Anak muda itu adalah kepala tanah Perdikan Sembojan." "Masih begitu muda?" bertanya gadis itu di luar sadarnya. "Biasanya jika aku mendengar kepala tanah Perdikan, Demang atau Bekel atau seorang Rangga dan Tumenggung adalah orang-orang setua ayah." Ayahnya tertawa. Katanya, "Mungkin kau benar bahwa seorang Rangga dan Tumenggung biasanya sudah setua ayah, karena kedudukan itu tidak dapat digapainya dengan serta-merta. Seseorang harus memanjat dari tataran ke tataran, baru kemudian menjadi seorang Rangga dan Tumenggung. Tetapi berbeda dengan kedudukan seorang kepala tanah Perdikan. Ia menerima jabatan sebagai warisan yang dapat diterimanya langsung, ia tidak harus mulai dari tataran yang lebih rendah dahulu." Anak gadis Ki Tumenggung itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak ingin memberikan kesan bahwa ia telah memperhatikan anak muda yang hampir terinjak kaki kudanya itu. Karena itu, anak gadis Ki Tumenggung itu tidak bertanya lagi. Untuk beberapa saat Ki Tumenggung masih duduk bersama keluarganya. Di hadapan mereka terhidang minuman hangat. Sekali-sekali Ki Tumenggung menghirup minumannya sambil tersenyum-senyum. Rasa-rasanya ia benar-benar terbebas dari segala macam ketegangan di dalam baraknya. Namun ketika udara malam menjadi semakin dingin, maka mereka pun telah beringsut pindah ke ruang dalam. Namun kedua kemanakan Ki Tumenggung dan anak gadisnya itu pun sudah mulai mengantuk, sementara esok pagi-pagi Ki Tumenggung pun harus sudah berada di baraknya kembali. Sehingga karena itu, maka mereka pun telah masuk ke dalam biliknya masing-masing. Namun masih terbersih pertanyaan di hati Ki Tumenggung, kenapa anak itu telah menanyakan secara khusus anak muda yang hampir saja dilanggar oleh kudanya itu? Namun kemudian Ki Tumenggung itu berkata pula kepada diri sendiri, mudah-mudahan. Hanya sekedar ingin tahu, bukan karena anak muda itu menarik perhatiannya. Ki Tumenggung justru menjadi berdebar-debar. Dengan sedikit menyesal ia berkata di dalam hatinya, seharusnya aku tidak mengundang anak itu ke rumah ini. Tetapi Ki Tumenggung pun kemudian berusaha untuk tidak menghiraukannya lagi. Ia menganggap bahwa anak gadisnya hanya sekedar ingin tahu saja, justru karena kudanya yang terkejut dan melonjak-lonjak itu. Menjelang fajar, Ki Tumenggung sudah bersiap untuk berangkat ke baraknya. Namun ketika ia sedang minum minuman hangat di ruang dalam, dua orang prajurit menuntun kudanya memasuki halaman rumahnya. Keduanya adalah prajurit yang diperintahkannya pergi ke tanah Perdikan. Kedua orang prajurit itu datang untuk melapor bahwa mereka sudah siap untuk berangkat. "Baiklah," berkata Ki Tumenggung, "mumpung hari masih pagi. Sampaikan salamku kepada Risang." Mudah-mudahan hatinya terbuka. Kedua orang perwira itu saling berpandangan sejenak. Sengaja atau tidak, Ki Tumenggung telah memberikan isyarat tentang kepala tanah Perdikan Sembojan itu. Dihubungkan dengan keterangan para prajurit yang pernah pergi ke tanah Perdikan Sembojan dan menemui kepala tanah Perdikan itu, maka keduanya dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka akan berhadapan dengan seorang yang keras hati. Demikianlah, setelah minum barang seteguk, kedua orang itu pun telah meninggalkan rumah Ki Tumenggung, berpacu ke tanah Perdikan Sembojan. "Mereka pergi menemui orang yang hampir terinjak kudaku itu, ayah?" bertanya anak gadis Ki Tumenggung. Ki Tumenggung Jayayuda termangu-mangu sejenak. Namun kemudian anaknya bertanya pula, "Apakah tanah Perdikan Sembojan itu jauh sekali?" "Kenapa?" bertanya ayahnya. "Kedua orang prajurit itu berangkat pagi-pagi sekali." "Kapan mereka sampai?" "Tanah Perdikan Sembojan memang jauh." Namun gadis itu kemudian berkata, "Kudaku masih lebih baik dari kuda kedua orang prajurit itu. Kedua ekor kuda itu adalah kuda yang sangat baik." "Mungkin wujudnya sajalah yang kalah dari kudamu." Gadis itu mengerutkan dahinya. Tetapi ternyata ia bertahan, "Tidak ayah.
Aku sanggup berpacu melawan mereka. Sudahlah, aku harus segera pergi ke barak. Masih terlalu pagi, Ayah. Para prajurit di barak itu tentu masih belum bangun. Tentu sudah, mereka tentu sudah siap menerima perintah untuk menjalankan tugas. Anak gadisnya tidak menjawab lagi. Keduanya pun kemudian masuk ke ruang dalam. Makan pagi telah tersedia bagi Ki Tumenggung yang akan menjalankan tugas di baraknya. Sehingga dengan demikian, Ki Tumenggung akan segera kembali ke dalam suasana tugas-tugas keprajuritan. Dalam pada itu, dua orang perwira tengah berpacu menuju ke tanah perdikan Sembojan. Satu perjalanan yang memang terhitung panjang. Namun keduanya memiliki ketahanan tubuh yang tinggi, sehingga keduanya dapat menempuh perjalanan mereka dengan cepat. Meskipun sekali-sekali mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan bagi kuda-kuda mereka untuk beristirahat, namun perjalanan mereka tidak berkepanjangan. Ketika mereka sampai di tanah perdikan Sembojan, maka keduanya telah dipersilahkan naik ke pendapa. Kedua orang itu sudah mempunyai bekal sikap terhadap kepala tanah perdikan Sembojan. Yang justru menerima mereka lebih dahulu adalah Nyi Wiradana. Seorang perempuan yang ramah, namun yang menilik sikap dan kata-katanya, perempuan itu memiliki kelebihan dari perempuan yang pernah dikenalnya. Mereka pun segera mengetahui bahwa perempuan itulah Nyi Wiradana, ibu kepala tanah perdikan Sembojan. Namun ketika Risang kemudian duduk di antara mereka, kedua orang prajurit itu segera mengerti, kenapa Ki Tumenggung Jayayuda berpesan mewanti-wanti kepada mereka, agar tidak mengambil tindakan apapun juga terhadap kepala tanah perdikan yang masih muda itu. Sudah berapa kali Pajang mengirimkan perintah-perintah kepadaku, berkata Risang kepada kedua orang utusan itu, seharusnya Pajang sudah tahu sikapku. Aku juga sudah bertemu dan berbicara langsung kepada Ki Tumenggung Jayayuda. Karena itu, seharusnya Ki Tumenggung sudah tidak merasa perlu untuk mengirimkan kalian kemari. Pajang masih mengharapkan perkembangan sikapmu. Mungkin dalam waktu terakhir, kau berubah pendirian, desis ibunya yang menjadi semakin gelisah karena sikap anaknya itu. Tetapi wajah Risang justru menjadi semakin gelap, ia menjadi sangat kecewa terhadap ibunya. Seharusnya ibunya tidak berkata demikian di hadapan kedua orang prajurit Pajang itu, karena dengan demikian, maka kedua orang prajurit tahu, bahwa sikapnya itu adalah sikap pribadinya. Bukan sikap tanah perdikan Sembojan. Meskipun demikian Risang tidak menanggapi kata-kata ibunya kepada kedua orang prajurit itu, ia berkata, "Aku tidak perlu menjawab lagi. Ki Tumenggung Jayayuda sudah tahu jawabku." Ki Tumenggung masih menunggu jawaban terakhir kepala tanah perdikan Sembojan, berkata salah seorang dari kedua orang perwira itu, jawaban terakhir inilah yang akan menentukan sikap Ki Tumenggung. Jawabku sama seperti yang pernah aku ucapkan, jawab Risang dengan wajah tegang. Baik, berkata perwira prajurit Pajang itu, jelas bagi kami, apa yang harus kami lakukan. Kami adalah utusan terakhir. Setelah aku kembali dan memberikan laporan kepada Ki Tumenggung, maka Pajang akan mengambil sikap yang menentukan pula. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah dapat memperhitungkan sikap itu. Kami akan mengatakannya. Itu kewajiban kami. Kau tidak dapat mencegah kami menjalankan tugas kami. Karena kami tidak berada di bawah perintahmu, sikap perwira itu memang agak lain dengan sikap mereka yang pernah datang lebih dahulu ke tanah perdikan Sembojan. Wajah Risang menjadi merah. Sementara perwira itu masih berkata selanjutnya, atas nama Pajang, aku perintahkan kau mendengarkan perintah yang kami sampaikan ini baik-baik. Tidak, bentak Risang, ini rumahku. Ini tanah perdikanku, tidak ada orang yang dapat memerintah aku di sini. Tanah perdikan ini disahkan oleh Pajang. Kekancingan atas tanah perdikan ini diberikan oleh Pajang, sehingga ada keterikatan antara tanah perdikan ini dengan Pajang. Semua bentuk perlawanan, oleh Pajang akan dapat diartikan sebagai pemberontakan. Dan kau, kepala tanah perdikan Sembojan tentu tahu, tindakan apa yang akan diambil oleh Pajang terhadap pemberontak. Cukup, bentak Risang yang menjadi marah. Namun Nyi Wiradanalah yang menengahi, baik. Baik, pembicaraan ini sudah berakhir. Kedua belah pihak sudah memahami sikap masing-masing. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Risang termangu-mangu sejenak. Sementara ibunya berkata kepada dua orang tamunya, Ki Sanak. Kalian sudah menjalankan tugas kalian dengan baik. Kalian akan dapat memberikan laporan kepada Ki Tumenggung Jayayuda. Jika kalian harus menunggu jawaban lesan atau tertulis, maka kepala tanah perdikan Sembojan sudah menjawab. Jawaban itu justru sudah diucapkan langsung kepada Ki Tumenggung Jayayuda sendiri. Kedua orang perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, baik, Nyi. Kami mengerti. Jika demikian,
maka sebaiknya kita tidak berbicara lagi tentang persoalan tanah perdikan ini. Kami ingin mempersilahkan Kisanak berdua untuk beristirahat. Kami berharap bahwa Kisanak bersedia bermalam di rumah ini. Apapun yang kita bicarakan, maka hubungan kita sebagai sesama tidak harus terpengaruh karenanya. Jawaban salah seorang di antara mereka memang mengejutkan. Sambil mengangguk hormat kepada Nyi Wiradana, ia berkata, "Baiklah Nyi. Aku akan bermalam di sini." Wajah Risang berkerut. Utusan Ki Jayayuda yang terdahulu, kecuali kedua orang abdinya, tidak bersedia bermalam, justru karena mereka merasa tersinggung. Tetapi kedua orang ini agaknya memang lain. Namun dalam pada itu, Risang pun berkata, "Baiklah. Jika pembicaraan sudah selesai, maka aku akan meneruskan tugas-tugasku. Aku tidak dapat duduk di sini terkantuk-kantuk, sementara tugasku terbengkalai." Risang pun kemudian meninggalkan kedua orang tamunya. Nyi Wiradana lah yang kemudian menemui mereka. Mengantar kedua tamunya minum dan makan sebelum mempersilahkan tamunya ke Gandok untuk beristirahat. Kepada seorang pembantu di rumah itu, Nyi Wiradana memerintahkan agar melayani secara khusus kedua orang tamu itu dan menunjukkan di mana letaknya Pakiwan. Sementara itu, yang lain telah merawat kedua ekor kuda milik kedua orang prajurit itu. Di dalam bilik mereka, keduanya sempat menilai sikap yang berbeda antara ibu dan anaknya. Mereka tidak mendapat penjelasan dari Ki Tumenggung, kenapa hati Risang menjadi batu. Bahkan sikapnya kepada Pajang telah berubah. Karena itu, bagi kedua orang prajurit itu, maka sikap Risang adalah satu pemberontakan yang harus diselesaikan dengan segera dengan sikap seorang prajurit. Meskipun demikian, keduanya telah mendapat pelayanan yang baik di tanah perdikan Sembojan. Tetapi keduanya tahu, bahwa ibu kepala tanah perdikan itulah yang telah mengaturnya. Nampaknya ada perbedaan pendapat antara ibu dan anaknya, berkata salah seorang dari antara kedua orang prajurit itu. Kawannya mengangguk-angguk. Dengan agak ragu ia menjawab, pengalaman dan kematangan berpikir Nyi Wiradana lebih mendasari sikapnya daripada kemudaan anaknya, sehingga justru terjadi jarak yang nampaknya semakin lama semakin lebar. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar keduanya telah bersiap. Ternyata Nyi Wiradana telah menyiapkan makan pagi buat mereka. Sampai saatnya keduanya minta diri, sikap Nyi Wiradana tetap ramah meskipun selalu menunjukkan bahwa ia memiliki ketajaman nalar dan budi. Wajah Risang masih saja masam ketika ia harus melepas kedua orang perwira itu. Sebelum matahari terbit, maka keduanya telah berangkat meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Sepeninggal kedua orang perwira itu, tanpa mengatakan sesuatu, Nyi Wiradana langsung masuk ke dalam biliknya, sementara Risang duduk di peringgitan. Beberapa saat Risang sempat merenungi sikapnya. Namun setiap kali nuraninya melihat sepercik cahaya terang di hatinya, maka ia pun langsung memadamkannya dengan hentakan-hentakan kekecewaannya. Namun kemudian yang lebih mencuat di permukaan adalah ketelanjurannya. Risang tidak mau lagi melangkah surut. Bahkan Risang masih saja dihinggapi anggapan, bahwa dalam keadaan gawat, Pajang tidak akan dapat banyak berbuat sesuatu, karena kekuatannya seluruhnya ditujukan ke arah perlawanannya terhadap Madiun yang memiliki jumlah pasukan yang sangat besar. Namun tiba-tiba saja Risang terkejut, ia melihat ibunya keluar dari pintu peringgitan dengan pakaian khususnya. Di kedua lambungnya tergantung pedang. Di depan pintu peringgitan itu ibunya berdiri sambil bertolak pinggang. Katanya dengan suara lantang, "Risang, perintahkan menyiapkan kudaku." "Ibu, ibu akan pergi kemana? Dan apa yang akan ibu lakukan sepagi ini?" "Cepat, lakukan, kau anakku, apapun jabatanmu, aku berhak memerintah anakku." Risang menjadi bingung sesaat, ia tidak mengerti maksud ibunya. Apalagi ketika ia melihat sorot mata ibunya yang menghunjam langsung ke jantungnya. Sementara dari pelupuknya nampak titik-titik air yang meleleh di pipinya. "Ibu," desis Risang. Namun sekali lagi Nyi Wiradana itu berkata, "Perintahkan sediakan kudaku." "Cepat, tetapi ibu akan kemana?" bertanya Risang. "Aku akan melihat tanah perdikan ini sebelum tanah perdikan ini lebur menjadi debu. Aku akan melihat hijaunya hutan lereng pegunungan. Melihat gemerciknya air yang mengalir di sungai dan parit yang membelah tanah persawahan. Aku akan melihat anak-anak bermain di padang rumput sambil menggembalakan kambingnya. Tetapi tidak dalam keadaan seperti ini," minta Risang. "Lebih dari itu, aku akan melihat kesiagaan para pengawal. Apakah mereka sudah bersiap bertempur melawan Pajang? Aku akan melihat kademangan-kademangan dan padukuhan-padukuhan. Apakah mereka sudah mempersiapkan para pengawal terbaiknya sebelum pasukan Pajang datang menggilas tanah perdikan ini? Aku akan menjadi senapati agung menghadapi Pajang. Aku akan menantang Pangeran Gagak Baning untuk berperang tanding.
"Ibu, jangan pergi," minta Risang. "Cepat, perintahkan menyiapkan kudaku, atau aku harus mengambil sendiri serta memasang pelanannya di kandang." Risang memang menjadi bingung. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Risang telah memerintahkan menyiapkan kuda. Bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Namun ketika ibunya mengetahuinya, maka ia pun berkata dengan Risang, "Aku akan pergi sendiri, aku tidak mengajakmu pergi bersamaku." Risang menjadi sangat gelisah. Ketika seseorang membawa 2 ekor kuda ke halaman, maka Nyi Wiradana itu dengan langkah yang cepat dan ringan menuruni tangga. Dengan tangkasnya ia meloncat ke punggung kudanya sambil berkata, "Sekali lagi aku peringatkan, aku akan pergi sendiri." Tiba-tiba saja Nyi Wiradana itu menghentakkan kendali kudanya, sehingga kuda itu terkejut. Sambil meringki kuda itu melonjak mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Tetapi Nyi Wiradana dengan pengalamannya berkuda, mampu mengatasinya, sehingga kuda itu benar-benar telah dikuasainya kembali. Sejenak kemudian, maka kuda itu pun telah berlari dengan cepat meninggalkan halaman rumah menyusup regol halaman dan hilang turun ke jalan. Jantung Risang berdenyut semakin cepat. Di luar sadarnya, terbayang kembali seorang gadis yang memasuki halaman rumah Ki Tumenggung Jayayuda tanpa mengurangi kecepatannya. Kuda itu hampir saja menginjaknya. Namun dengan tangkas gadis itu berhasil menguasai kudanya dan menenangkannya, ternyata gadis itu adalah anak Ki Tumenggung Jayayuda. Namun kemudian Risang kembali menyadari bahwa ibunya telah berpacu di atas punggung kudanya tanpa diketahui dengan pasti tujuannya. Tetapi Risang memang tidak berani menyusulnya. Jika ibunya sudah mengatakan bahwa ia ingin sendiri, maka ia harus sendiri. Apalagi ibunya nampaknya benar-benar sedang marah. Ia tidak pernah melihat sorot mata ibunya yang demikian tajamnya memandangnya. Namun dengan berkaca-kaca, dengan wajah yang tegang, Risang pun telah terduduk di tangga pendapa. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Berbagai macam perasaan telah bergulat di dalam hatinya. Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar melihat Nyi Wiradana melarikan kudanya keluar dari halaman itu. Tetapi mereka bertiga tidak berani menegur dan menanyakannya kepada Risang yang duduk di tangga pendapa. Di halaman seseorang masih berdiri termangu-mangu sambil memegangi kendali seekor kuda. Tetapi Risang tidak segera menerima kuda itu. Bahkan dibiarkannya orang itu berdiri kebingungan. Baru ketika kuda itu meringkik, Risang seolah-olah tersadar. Sambil mengangkat wajahnya ia berkata, bawa kuda itu kembali ke kandang. Orang itu pun tidak bertanya, ia tahu bahwa hati Risang sedang buram. Demikian orang itu membawa kudanya kembali ke kandang, maka Risang pun bangkit berdiri dan melangkah masuk ke ruang dalam. Di Serambi Gandok, Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar hanya dapat menyatakan kecemasan mereka melihat perkembangan tanah perdikan Sembojan. Bukan kemunduran kesejahteraan rakyatnya, tetapi justru sikap para pemimpinnya. Tetapi untuk sementara Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar masih belum dapat mengambil sikap apapun juga. Mereka masih berharap agar Nyi Wiradana dapat menyelesaikan persoalan yang timbul karena gejolak perasaan Risang. Seharusnya Risang dapat membatasi dirinya. Persoalan pribadinya angan sampai menghancurkan tanah perdikan ini, desis Sambi Wulung. Wajah Gandar menjadi sangat muram, ia melihat apa yang terjadi sebelum Risang dilahirkan. Ia melihat kemudian, betapa ibu Risang berjuang untuk mempertahankan haknya. Gandar melihat betapa tanah perdikan ini dilanda oleh pasang dan surut. Perang yang datang berulang-ulang dengan musuh yang silih berganti. Dengan melalui jalan yang berbatu-batu tajam, akhirnya Nyi Wiradana berhasil membawa Risang kepada kedudukannya yang sekarang. Namun pada saat-saat tanah perdikan ini menggapai satu masa yang terbaik, Risang kehilangan kendali dirinya. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun tidak kalah kecewanya. Demikian pula orang-orang terdekat Risang. Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyai Soka yang sudah menjadi semakin tua pun menjadi sangat berprihatin. Dalam pada itu, Nyi Wiradana memacu kudanya ke lereng pegunungan, ia sama sekali tidak melarikan kudanya mengelilingi tanah perdikan. Tidak melihat apakah para pengawal sudah bersiap menghadapi perang. Atau menemui para demang dan bekel yang berada di lingkungan tanah perdikan. Tetapi Nyi Wiradana telah memacu kudanya memanjat lereng bukit. Ketika kudanya mencapai lambung bukit yang tidak terlalu tinggi, Nyi Wiradana pun berhenti. Sejenak ia masih tetap duduk di punggung kudanya. Namun kemudian Nyi Wiradana itu meloncat turun. Dari tempatnya berdiri dipandanginya dataran yang luas terhampar menelusuri batas kaki pebukitan sampai ke garis cakrawala. Sejenak kemudian, maka Nyi Wiradana itu pun terduduk di atas tanah berbatu padas.
Betapa jantungnya dienta oleh perasaan kecewa atas sikap anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan akan dapat membina dan membangun tanah perdikan Sembojan menjadi satu tanah perdikan yang besar. Tetapi bayangan itu menjadi buram. Nyi Wiradana mengusap matanya yang basah. Tetapi ia berhadapan dengan satu kenyataan betapapun pahitnya. Apa yang harus aku lakukan? Terdengar suaranya menjadi parau. Ketika angin semilir menyentuh wajahnya, maka terasa air matanya yang hangat meleleh di pipinya. Tubuh Nyi Wiradana tidak lagi sesegar saat ia mulai memegang pimpinan tanah perdikan itu. Ketika ia mengusap pipinya, terasa bahwa kerut-kerut kulitnya menjadi semakin dalam. Meskipun demikian, namun Nyi Wiradana itu masih merasa tetap berada dalam puncak kemampuannya. Ilmu Janget Kinatelon yang dikuasainya sama sekali tidak menyusut sejalan dengan meningkatnya umur. Tiba-tiba saja Nyi Wiradana itu meloncat berdiri. Dengan tangkasnya ia berlari menghadap tebing batu padas yang curam di lambung bukit itu. Dengan memusatkan nalar budinya, Nyi Wiradana telah membangunkan ilmunya, Janget Kinatelon sampai ke puncaknya. Dengan tangkasnya, Nyi Wiradana pun meloncat sambil mengayunkan tangannya menghadap tebing batu padas itu. Sejenak kemudian terdengar suara gemuruh. Tebing itu pun telah terpecah. Gumpalan batu padas runtuh dengan suara gemuruh. Nyi Wiradana meloncat surut, wajahnya menjadi tegang, namun kemudian perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Nyi Wiradana masih melihat puncak keperkasaannya. Namun kemudian Nyi Wiradana itu terduduk kembali dengan lemahnya. Dengan suara yang bergetar ia bergumam, tetapi apakah aku harus mempergunakan kemampuanku ini untuk melawan Pajang? Apakah aku benar-benar harus berdiri berhadapan dengan para tumenggung yang mengemban tugas untuk memaksa tanah perdikan ini tunduk? Namun jika hal seperti itu terjadi, maka tanah perdikan ini tentu akan lenyap. Kekancingan hadirnya tanah perdikan Sembojan di bumi Pajang akan dicabut. Sebagai satu daerah yang telah memberontak, maka tanah perdikan ini akan dihapuskan, tanpa mengingat lagi sejarah panjang tentang tanah perdikan ini. Nyi Wiradana menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Tiba-tiba saja perempuan yang membawa sepasang pedang di kedua lambungnya itu menangis. Runtuhan-runtuhan kecil masih terjadi di tebing. Angin yang bertiup semakin kencang membawa awan dari selatan. Sementara matahari memanjat langit semakin tinggi. Untuk beberapa lama Nyi Wiradana duduk di atas batu padas di lambung bukit. Tidak seorang pun yang melihat kehadirannya di tempat itu. Gerumbul-gerumbul perdu dan batang ilalang yang terguncang-guncang ditiup angin terdengar seperti perempuan yang berdesah panjang. Dalam pada itu, kedua orang perwira prajurit Pajang yang kembali dari tanah perdikan memacu kuda mereka menembus jarak yang panjang. Bulak-bulak persawahan, padukuhan-padukuhan dan pategalan telah mereka lewati. Beberapa buah sungai telah mereka seberangi. Ketika matahari naik sampai ke puncak langit, maka keduanya pun merasa perlu untuk beristirahat. Kuda-kuda mereka merasa letih, sementara mereka berdua pun merasa haus pula. Ketika mereka berhenti di sebuah kedai, sambil meneguk minuman hangat, mereka sempat membicarakan sikap kepala tanah perdikan Sembojan. Sayang sekali, berkata salah seorang dari keduanya, tanah perdikan Sembojan tumbuh dengan baik. Kesejahteraan rakyatnya nampaknya cukup tinggi. Tetapi jika sikap kepala tanah perdikannya tidak terkendali, maka tanah perdikan itu akan terhapus dari percaturan tata pemerintahan Pajang. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, sikap kepala tanah perdikan yang masih terlalu muda itu sulit dimengerti. Bahkan agaknya ibunya yang memiliki pengalaman yang luas memerintah tanah perdikan itu pun sulit untuk mengendalikannya. Bersambung ke episode 243. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.